Malam hari ini, ya izinkan saya merekor kegiatan pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama di Ngopi BK, akronim dari Ngobrol Pintar tentang BK. Malam ini spesial tentang tes bakat minat. Kenapa ini kami angkat? Karena eh, kondisi sekarang yang terkait dengan sistem penerimaan siswa baru di SMK itu salah satu fungsi guru BK di situ adalah melakukan tes bakat minat atau pemetaan murid berdasarkan minat jurusannya. Nah, ini tantangannya kita sebagai guru BK sehingga lahirlah kegiatan pada malam hari ini. Yang kami hormati eh, Bapak Mustaqim SPD MSI selaku PLT Kabid GTK Distrik Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus koordinator pengawas tingkat SMA, SMK, SLB Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu narasumber dari sekolahmu sekolah.mu yaitu Ibu Triani AM Nainggolan, bisnis partnership koordinator dari sekolah.mo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kegiatan malam ini akan dipandu oleh Andi Saharul Gunawan, yaitu guru BK SMKN 1 Bone. Namun sebelum saya serahkan untuk memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Uh, Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk efektivitas kegiatan Ngopi BK ke-10 ini akan dipandu oleh Andi Sarul Gunawan sebagai moderator. Dengan hormat kepada Andi Sarul, saya silahkan untuk mengatur jalannya kegiatan ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Munawir. Eh, Sebelum kita melanjut ke acara, alangkah baiknya jangan lupa kita untuk berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menjadi zaman yang terang benderang, sama seperti zaman yang kita rasa pada sekarang ini. Ya, sebelum kita lanjut, sebelumnya saya hormati Bapak Mustaqim SPD MSc selaku PLT Kabid Guru Tenaga dan Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga narasumber kita yang sudah hadir juga pada malam hari ini, itu Ibu Triani AM Nainggolan. Sebelum kita lanjut kepada pemateri, saya ingin sapa-sapa dulu terhadap orang-orang yang telah bergabung, guru BK hebat yang sudah bergabung pada Zoom kita pada malam ini. Di sini sudah bergabung sekitar 33 orang ya. Nanti yang lainnya pasti akan menyusul untuk masuk dalam Zoom ini. Sebelumnya di sini ada dari daerah mana saja? Apa kita absen dulu satu-satu? Dari daerah Tanah Toraja. Apa ada dari daerah Tanah Toraja di sini? Ya, Toraja Utara ada Pak.
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari jauh-jauh ya. Tanah Toraja kita berkumpul di sini semua. Ada lagi dari daerah-daerah lain, Sinjai, Bone, Wajo, dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, karena untuk mempersingkat waktu kita. Ya, sebelum kita memulai ini, alangkah baiknya Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom untuk menyalakan kameranya ya, agar kita dapat melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu. Dan juga untuk Bapak Ibu mikrofon Zoom-nya dimatikan. Nanti ada waktu yang diberikan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, langsung saja kita menuju ke materi. Sebelum saya serahkan, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari materi kita pada malam ini, yaitu Ibu Triani AM Nainggolan. Beliau merupakan Business Partnership Koordinator Sekolah MU. Triani AM Nainggolan merupakan seorang Business Partnership Koordinator di Sekolahmu yang memiliki pengalaman dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Saat ini ia berfokus pada pengenalan dan pengembangan program asesmen minat dan bakat guna membantu sekolah dan guru BK dalam mengidentifikasi potensi siswa sejak dini. Dengan latar belakang yang di bidang pendidikan dan kemitraan, Ibu berperan sebagai jembatan antara kebutuhan sekolah dan solusi teknologi pendidikan yang praktis. Ia meyakini bahwa mengenali minat dan bakat anak sejak awal serta kolaborasi erat dengan guru bimbingan dan konseling adalah fondasi penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, personal, dan bermakna bagi setiap siswa. Dan yang akan bahas kita ini sangat sesuai dengan kondisi kita sekarang, yang dimana waktu-waktu STMB ya ada dikeluarkan itu tes bakat minat. Ya, untuk lebih singkat Andi Sarul, saya saya foto dulu. Andi Sarul, ya kasih Pak. dulu Pak Mustaki untuk membuka, sekaligus menyampaikan arahannya, kemudian ke narasumber ya, ke Bapak Mustaqim dulu untuk membuka acara, kemudian mau melanjutkan dengan memberikan arahan ke kita semua. Kemudian setelah itu ke narasumber. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Mustaqim SPD MSI untuk menyampaikan sepatah kata dan sekaligus membuka kegiatan ngopi BK kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ada Ibu Ketua. Sorry, terlempar tadi. Oh iya, Ulangi yang sip. ada Ibu Ketua MGBK SMK, ya, ada Ibu Erni, kemudian yang saya hormati ada pemateri Ibu Triani AM Nainggolan yang dari sekolah.mu ya, yang akan membawakan materi nantinya, serta Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini dalam kegiatan ngopi bareng BK ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kami dari Dinas Pendidikan tadi sudah dijelaskan disampaikan sama bos ya, bahwa saya selaku PLT Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Selatan dalam hal ini menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada MGBK SMK ya, yang sempat mengadakan kegiatan, kalau tidak salah saya sudah 2 kali mengikuti kegiatan ini. Ya.
kita ketahui bersama bahwa sekolah itu memiliki peran strategis dalam membentuk dan mengembangkan potensi setiap siswa ya agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah membantu siswa mengenali minat dan bakat mereka sejak dini. Ya, namun banyak siswa yang kita dapat masih mengalami kesulitan dalam menentukan jurusan, program studi, atau pilihan karir akibat kurangnya pemahaman terhadap potensi dirinya. Dalam konteks pendidikan formal, ya, banyak siswa memilih jurusan atau ekstrakurikuler ya berdasarkan tren, ya, pengaruh teman sebaya atau keinginan orang tua tanpa mempertimbangkan kecocokan dengan minat dan bakat mereka. Hal ini barangkali seringkali berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa kita ya, kurangnya keterlibatan dalam kegiatan akademik serta kesulitan dalam mencapai prestasi akibat sekolah menghadapi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengembangan siswa secara menyeluruh. Selain itu, peran guru BK juga ya di sekolah menjadi semakin penting dalam memberikan arahan kepada siswa terkait pilihan akademik dan karir. Namun tanpa adanya data yang akurat mengenai minat dan bakat siswa, proses bimbingan seringkali menjadi kurang efektif dan bersifat subjektif. Begitu pula dengan keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan anak yang seringkali berdasarkan asumsi pribadi mereka tanpa memahami mendalam mengenai potensi anak mereka. Sebagai institusi pendidikan, ya, sekolah perlu menyediakan solusi yang terukur dan berbasis data untuk membantu siswa dalam mengenali potensi dirinya secara lebih akurat. Nah, dengan adanya tes minat dan bakat ini menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu siswa memahami kecenderungan minat mereka. Nanti lebih jelasnya akan dibawakan oleh pemateri. Ya. Dengan adanya tes ini, siswa akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan terkait masa depan mereka, serta dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi sesuai dengan potensi terbaik yang dimiliki. Apalagi ini menjelang PPDB, ya, SPMB ya, sistem penerimaan murid baru. Nah, ini yang perlu barangkali adanya tes bakat minat untuk anak-anak. Dan saya lihat di Juknis SPMB ini memang ada di situ terkait dengan tes bakat minat. Selain itu, sekolah dapat lebih efektif dalam memberikan bimbingan akademik dan karir yang berbasis data, ya, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan optimal bagi setiap siswa. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru ya selamat mengikuti semacam bintek malam ini yang akan dibawakan oleh pemateri. Siapa tadi namanya lagi? Ibu Triani Aim Nanggolan, Pak. Apa? Ibu Triani Aim Nanggolan. Triani yang nantinya akan menyampaikan bagaimana tentang asesmen bakat minat yang akan nantinya kita terapkan di sekolah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan malam ini resmi kita buka. Demikian yang sempat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih atas sambutan dari Bapak Mustaqim sekaligus membuka kegiatan Ngopi BK kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Saiful Lokan sebagai manajer school partnership dari sekolahmu. Dengan waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar, Ji? Jadi udah lama sekali nggak ke Makassar gitu ya. Sekarang kami sangat bersyukur, senang sekali bisa hadir dan menyapa Bapak Ibu guru BK yang luar biasa malam ini. Biasanya malam kan waktunya rebahan, scroll TikTok gitu ya. Tapi kita malah kumpul, berdiskusi, belajar bareng gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat hebat. Orang bilang kalau nggak bisa dengar curhatan anak-anak dan dengarkan keluh kesah mereka, mendingan jadi guru lain aja deh. Nah, di sini kita jadi guru BK ya. Saya mulai dengan pantun dulu ya. Siswa datang, wajahnya sendu. Duduk diam, tak banyak kata. Katanya galau, tak tahu mau kemana. Untung ada guru BK yang siap mendengar. Ya. Oke. Mantap. Saya Saiful, mewakili teman-teman di sekolahmu sebagai head business unit gitu ya, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan untuk bisa hadir di dalam forum guru BK ini gitu ya. Secara khusus saya ucapkan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Mustaqim ya, selaku PLT Kabid GTK Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, dan juga atas sambutan pembukaannya yang luar biasa, penuh semangat untuk kita semua guru-guru BK gitu ya. Dukungan dari Bapak menjadi penyemangat juga untuk kita ya, di sekolahmu dan juga teman-teman untuk bisa berinovasi gitu ya dalam dunia pendidikan gitu. Nah, tema malam ini kan asesmen bakat minat gitu ya. Ini bukan sekedar soal tes yang kita bikin gitu ya, tapi ini adalah sebuah jendela untuk melihat potensi siswa lebih dalam gitu. Jadi bukan pakai ilmu kanuragan, bukan pakai buku ilmu tebak-tebak, tapi ada sesuatu yang benar-benar database gitu ya. Jadi kita waktu membuat ini kita bukan sekedar mau mengotak-otakan siswa, tapi kita justru mau membuka jalan agar anak-anak bisa berkembang sesuai dengan kekuatan dan juga potensi mereka gitu ya. Di sekolahmu kita percaya bahwa peran guru BK itu seperti mercusuar, navigator gitu ya. Jadi kalau misalnya navigasi yang baik butuh peta yang jelas. Itulah mengapa kami mengembangkan asesmen bakat minat yang berbasis pendekatan psikologis dan juga teknologi yang bisa digunakan oleh kita semua, yang tujuannya bukan menggantikan intuisi guru. Pasti guru punya intuisi lebih baik, tapi justru menguatkan peran reflektif dan juga sebagai pendamping bagi guru-guru semuanya. Nah, asesmen kami ini kita rancang sedemikian rupa supaya mudah digunakan, berbasis data, kontekstual dengan kebutuhan sekolah dan juga siswa, dan yang paling penting kita berpihak, dan dalam hal ini berpihak pada potensi anak, dan bukan hanya sekedar kita mengacu kepada nilai akademik saja gitu ya. Sebagai penutup, kami berharap kegiatan malam ini bisa membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara sekolahmu dan juga para guru BK, khususnya di Sulawesi Selatan. Semoga asesmen yang kita miliki ini bisa menjadi salah satu alat bantu yang benar-benar bermanfaat, bisa digunakan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen, tetapi menjadi suatu hal yang kita bisa memetakan masa depan dari anak-anak gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Salam sejahtera dan semoga kita semua, Bapak Ibu tetap sabar, tetap tabah, tetap bahagia mendampingi anak-anak Gen Z yang cita-citanya itu bisa ganti tiap minggu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Ya, cocok sesuai yang dibilang Bapak Kabid dan Bapak Saiful, bahwa kita ini sebagai guru PK ya sangat berperan penting ya dalam menentukan dari minat bakat siswa kita, terutama mengenai asesmen ya. Kita sebagai guru BK pastinya memerlukan asesmen
terutama bagian minat bakat. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita, narasumber Ibu Triani AM Nainggolan agar memberikan materi yang sangat luar biasa nantinya. Dengan waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Andi, Bapak Andi, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru BK sekalian dari MGBK Makassar ya. Salam kenal, sebelumnya saya Triani dari timnya Pak Saiful juga dan rekannya Mas Kur juga di sini Mas Kurnia. Kami dari sekolahmu. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan beberapa tim sekolahmu yang juga turut hadir ya, Bapak Ibu di acara hari ini. Di sini ada Mas Kurnia yang mungkin kemarin banyak berkoordinasi ya dengan Bapak Ibu sekalian di MGBK Makassar. Kemudian di sini ada Mbak Agita juga dari tim sekolahmu. Di sini juga ada Mbak Doti dari tim sekolahmu yang mungkin juga akan banyak nantinya bisa bareng-bareng gitu ya membantu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebutuhannya untuk sama-sama nih membimbing siswa-siswanya mencapai potensi terbaiknya dan menemukan em, apa namanya jurusan ataupun karir yang nantinya sesuai dengan minat dan juga cita-citanya mereka. Nah, sesuai topik hari ini, mungkin saya akan coba membahas kurang lebih eh, apa sih dan kenapa sih Bapak Ibu gitu ya penting bagi kita untuk melihat bahwa potensi atau menemukan ataupun membantu siswa menemukan potensi terbaiknya, minatnya dalam menentukan masa depannya itu sangat penting karena ketika salah sedikit aja kurang lebih itu akan menjadi kesulitan yang cukup berarti untuk siswa ataupun eh, adik-adik di sekolah gitu ya untuk melanjutkan karirnya ataupun bahkan ketika dia duduk di bangku perkuliahan nantinya. Nah, saya boleh dibantu oleh Mas Pur untuk Oke, nah jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum saya memberi atau memperkenalkan terkait apa bagaimana sih kami di sekolahmu gitu ya membantu Bapak Ibu sekalian untuk eh, bersama-sama memetakan minat dan juga bakat para siswa gitu ya, khususnya untuk teman-teman di SMK, di mana memang teman-teman SMK ini secara spesifik gitu ya, sudah spesifik mereka belajar yang lebih teknikal dan sudah siap setelah lulus, bagaimana mereka nantinya jadi siap kerja, atau mungkin juga ada teman-teman SMK yang ingin melanjutkan ke perkuliahan. Boleh next. Nah, jadi bagaimana sih eh, sebelum saya bawa ke solusinya, saya pengen narik ke belakang untuk ngobrol gitu ya, diskusi sama Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih caranya kita menemukan, mengenali potensi siswa dan juga merencanakan kuliah dan juga karirnya siswa. Boleh next? Nah, saya mau bawa atau mengawali sharing saya dengan membawa beberapa cerita dari adik-adik SMA dan juga salah satu guru yang yang join atau gabung di MGBK Jakarta. Tapi mungkin sekarang udah pensiun ya. Nanti mungkin saya pengen sharing di sini ada Tio, dia itu waktu itu kelas 2 SMA, Bapak Ibu, kelas 12 SMA ya. Jadi di kelas 12 dia itu galau memilih jurusan kuliah. Itu dia sudah kelas 3 ya atau kelas 12. Di kelas 10 dan di kelas 11-nya kenapa tuh dia sampai di kelas 12, sorry. Kenapa di kelas 12 dia jadinya galau gitu ya? Karena di kelas 10 dan di kelas 11 ternyata Tio ini merasa dia tidak banyak melakukan persiapan dalam memetakan dia itu minatnya di mana, mengenali dirinya, atau bahkan mencari tahu terkait dengan jurusan-jurusan kuliah ataupun universitas-universitas yang ada di Indonesia. Seolah-olah kelas 10 itu ketika masih kelas 10, kayak masih lama masih baru masuk kelas 1 SMA. Tapi tahu-tahu udah kelas 11, biasanya anak-anak kelas 11 ini adalah anak-anak yang suka terlantar ya. Dia banyak banyak kelas kosongnya misalnya karena banyak guru-guru yang fokus nih membantu kakak-kakaknya di kelas 12 untuk kelulusan. Jadi terlena lagi dengan situasi tersebut sehingga akhirnya di kelas 12 tiba-tiba udah kelas 12 aja dan dia jadi bingung nih, aduh
saya harus kuliah di mana atau saya ingin melanjutkan ke universitas apa. Ini adalah kisahnya Tio dan ini adalah real. Dia kebingungan gitu ya di kelas 12. Nah, selanjutnya boleh next. Nah, di sini adalah saya juga kami pernah bekerja sama dengan MGBK di DKI Jakarta. Waktu itu salah satunya adalah bersama dengan Bu Esther, ketua dari MGBK Jakarta, di mana Bu Esther tuh sharing bahwa guru BK ini sebenarnya memang kekurangan waktu untuk melakukan konseling pribadi dengan siswa. Biasanya itu banyak disebabkan karena hal-hal administratif yang harus dilakukan sama guru BK. Harus misalnya lihat dulu apa namanya hasil studinya siswa, kemudian harus digali-gali lagi sehingga kayak waktu konselingnya tuh dengan ratusan siswa kayaknya guru BK tuh kelimpungan kalau bisa satu hari hanya mendengar konseling dari siswa gitu ya. Karena banyaknya hal-hal administratif yang harus dilakukan sama satu orang guru BK. Nah, ini menjadi apa namanya? Menjadi challenge bagi guru BK gimana ya supaya ketika konseling sama siswa itu bisa langsung spesifik, kemudian bisa langsung tahu nih akar masalahnya di mana, kemudian apa yang bisa kita rekomendasikan untuk siswa tersebut gitu. Boleh next? Nah, ini juga ada komentar ataupun pendapat dari salah satu guru BK di SMA 3 Palembang mengatakan bahwa seringkali mungkin ini juga sempat Bapak Ibu sekalian merasakan gitu ya. Seringkali ada orang tua yang datang gitu ya ke guru BK dan mereka tuh minta untuk, Bu, anak saya harus masuk jurusan kedokteran, Bu, anak saya harus masuk jurusan hukum karena 7 keturunan di keluarga saya semuanya jaksa atau pengacara gitu, dia harus hukum. Padahal kalau dilihat dari hasil belajar anaknya, dari hasil asesmen anaknya tuh nggak ada minat ke arah sana, tapi ternyata anaknya minat ke bidang yang lain. Nah, jadi guru BK tuh kadang-kadang suka ada di antara orang tua dan murid gitu ya. Bagaimana nih bisa menengahi ego seorang orang tua gitu ya, ataupun keinginan orang tua, kemudian dipertemukan dengan minat, kemudian kemampuan dari si anaknya bicara terkait dengan data. Bagaimana bisa bisa membantu orang tua tuh memahami bahwa anaknya tuh nggak minat di kedokteran, tapi anaknya tuh ternyata punya potensi yang lebih besar di bidang yang lain. Kurang lebih seperti itu. Boleh next? Nah, kalau di Makassar kurang lebih apakah ceritanya sama? Bapak Ibu di sini banyak yang ini anak kelas 12 banyak yang masih galau milih jurusannya ketika ingin memutuskan kuliah atau bahkan masih galau saya mau kerja di mana ya Pak nanti setelah lulus. Terus biasanya Bapak Ibu di sini juga banyak disibukkan dengan hal-hal administratif. Kemudian ketika konseling dengan orang tua, kadang-kadang harus menyisipkan agenda terselubung orang tua, titipan-titipan orang tua. Padahal ketika dilihat data siswanya, oh ternyata anaknya sebenarnya nggak punya potensi di sana. Bagaimana ya cara menjelaskan hal tersebut? Gitu. Saya yakin cerita-cerita ini juga banyak ya di daily life-nya Bapak Ibu sekalian selama menjadi guru BK. Nah, boleh next? Dari kami melihat memang dari cerita-cerita tadi gitu ya. Kenapa sih anak-anak ini mereka masih bingung menentukan jurusan kuliah atau menentukan karir gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah siswa memang belum 100% mengenali diri mereka. Mereka nggak tahu mereka maunya apa, mereka nggak tahu mereka sukanya apa, mereka merasa mereka suka semua. Boleh next? Nah, pertanyaan-pertanyaan simpel seperti seperti apa sih kepribadian saya atau potensi saya, apa minat saya, kadang-kadang itu kesulitan bagi siswa untuk mendeskripsikannya atau bahkan ketika Bapak Ibu mungkin menuliskan, coba deh kamu tulisin, kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Kamu tuh sukanya apa? Kamu tuh memiliki bakat apa aja gitu. Kadang-kadang siswa tuh banyak apa ya? Saya suka apa ya? Atau saya tuh bisa apa ya? Atau saya orangnya kayak gimana sih? Biasanya banyak siswa-siswa apalagi Gen Z, saya yakin kayaknya di angkatan sekarang mungkin Gen Z dan Alpha ya yang akan masuk segera gitu ya generasinya, di mana mereka
masih terlalu banyak informasi yang diterima, bahkan mungkin sampai mereka jadi kelimpungan sendiri. Sebenarnya itu saya minatnya di mana, potensi saya di mana, dan juga orangnya kayak gimana sih. Biasanya kadang-kadang mereka juga butuh validasi dari orang lain. Boleh next? Nah, sorry, back lagi Mas. Nah, eh, yang kedua, setelah dia ternyata tidak mengenali dirinya, dia juga nggak tahu, siswa kebanyakan nggak tahu kalau apa sih pilihan-pilihan yang ada gitu ya. Di tengah teknologi yang udah mulai canggih, mereka sebenarnya punya punya ruang untuk mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Tapi mungkin ada juga beberapa teman-teman di luar sana yang mereka tuh terkungkung dengan lingkungan di sekitarnya. Oh, di lingkungan saya semuanya adalah PNS. Oh, di lingkungan saya semuanya adalah akuntan. Sehingga role model ataupun influence yang didapatkan oleh si siswa kadang-kadang dia hanya melihat yang ada di sekitarnya. Dan mereka merasa kadang-kadang juga gitu ya, banyak siswa-siswa, oh ya udah saya pengen jadi akuntan aja karena melihat apa namanya orang dewasa di sekitarnya. Tapi padahal ada banyak pilihan-pilihan karir, ada banyak pilihan-pilihan jurusan yang bisa sesuai gitu ya dengan minatnya atau bahkan di masa mendatang itu lebih menjanjikan. Boleh next? Nah, ini adalah beberapa jurusan-jurusan yang saat ini mungkin udah banyak kali ya Bapak Ibu ya, yang mungkin aja siswa-siswa juga, oh saya nggak tahu ya ada jurusan ini gitu. Mungkin juga Bapak Ibu waktu zaman-zaman Bapak Ibu pernah nggak sih kepikiran ada jurusan digital bisnis, ada jurusan agroteknologi, ada jurusan cyber security. Tapi ternyata sekarang di masa kita bekerja sekarang, profesi-profesi ini banyak dicari. Digital bisnis, human computer interaction, technopreneurship, cyber security. Pada saat kita sekolah, pada saat kita kuliah, profesi ini tuh belum ada, Bapak Ibu. Tapi bagaimana ya kita bisa mempersiapkan siswa itu menjadi seorang talent ataupun ya kita sebutnya talent gitu ya, yang sudah siap secara soft skill, secara minatnya juga sudah menjawab gitu ya, dia bisa bersaing ketika eh, perubahan itu terjadi dan dia tetap keep update dengan apa yang terjadi di luar sana gitu. Boleh next? Nah, dengan hal-hal tadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu anak kita? Yang pertama tentunya Bapak Ibu itu punya peran yang sangat penting untuk membuka wawasan siswa terkait apa saja sih jurusan kuliah dan profesi yang ada saat ini dan apa yang berpotensi akan menjadi booming ketika siswa ini masuk ke dunia kerja. Jadi kita tuh tidak berpikir hanya untuk 2-3 tahun ke depan. Oh jurusan kuliah apa ya yang lagi tren, enggak. Tapi seharusnya Bapak Ibu, kita bisa sama-sama memberikan bimbingan. Nanti tuh kamu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa sih profesi, bidang karir apa sih yang paling menjanjikan atau yang kamu tuh banyak dicari gitu sama sama bidang industri nanti. Karena mereka akan kerja 10 tahun lagi kan gitu ya setelah SMK, dia misalnya ada yang kuliah dulu atau bahkan dia ketika lulus SMK dia juga bisa langsung kerja. Jadi perlu tuh kita bantu siswa untuk nggak cuman melihat saya pengennya sekarang ini gitu ya, tapi bagaimana kita bertemu di tengah ketika minatnya ada, kemudian demand tenaga kerja dan lain sebagainya itu juga bisa membantu siswa untuk masuk dan siap masuk ke dunia kerja. Boleh next? Nah, yang kedua dan ini sebenarnya yang paling penting adalah dengarkan dulu anak ini tuh atau siswa itu maunya apa gitu. Jadi misalnya nih ada beberapa juga sih guru-guru yang kadang ini ya Bapak Ibu, oh ini anaknya matematikanya jelek nih, kayaknya dia nggak bisa deh masuk di saintis atau di jurusan sains gitu ya. Tapi di mana dia punya minat terhadap angka. Saya pengen sharing ada drama yang di TV gitu ya Bapak Ibu. Dia tuh siswanya bodoh banget dan kadang-kadang tuh
guru-guru tuh bingung nih anak ini bisa berkarir di mana ya nantinya gitu ya. Tapi dia punya minat yang besar untuk belajar, sehingga ya akhirnya dia bisa bisa lulus gitu ke tes pekerjaan yang dia impikan gitu. Jadi eh, kadang-kadang kita harus ngelihat, oh memang dari sisi angka kemampuannya atau dari sisi kognitifnya dia kurang, tapi ketika dia punya minat yang besar itu bisa nge-boosting siswa untuk oh dia bisa meningkatkan si kemampuannya. Karena kalau kemampuan itu udah pasti bisa ditingkatkan. Tapi kalau minat, kalau dia udah nggak minat aja, itu akan susah banget siswa untuk bisa berproses gitu ya di dalam mencari atau di dalam kuliahnya atau di dalam karirnya. Itu. Boleh next lagi. Nah, yang ketiga adalah ini terkait kalau misalnya siswa SMK gitu ya ingin melanjutkan kuliah. Kalau saya nggak salah, memang sekarang itu pun teman-teman SMK banyak yang pengen ingin melanjutkan gitu ya, melanjutkan kuliahnya lagi. Tapi ketika hal tersebut dilakukan, sebenarnya yang penting adalah Bapak Ibu bisa menjadi sumber informasi yang valid ketika mereka menanyakan tentang kampus. Mereka bisa mencari tahu secara online, tapi untuk berdiskusi dengan orang dewasa itu adalah peran yang sangat penting. Oh Bu, saya dengar kampus ini tuh kayak gini gini gini. Ketika dia datang ke guru BK, harapannya guru BK-nya juga bisa menjawab gitu ya, atau bisa membantu mereka untuk mengumpulkan informasi terkait kampus-kampus yang dia minati. Atau mungkin ketika dia memilih perusahaan, Bu, saya pengen deh Bu kerja di perusahaan ini. Sebenarnya gimana sih culture perusahaannya? Gimana caranya saya nanti bisa ikut wawancara? Apa yang harus saya persiapkan untuk wawancara dari perusahaan tersebut? Hal-hal yang seperti itu yang ternyata itu punya dampak yang besar bagi siswa. Mereka bisa mencari banyak hal di internet, tapi peran orang dewasa untuk membantu mereka memahami apa sih yang mereka dapat, memproses apa yang mereka dapat itu menjadi informasi yang benar, itu punya peran penting di Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi ajak mereka untuk mau bereksplorasi terkait dengan informasi kampus ataupun informasi perusahaan, informasi profesi yang memang kayaknya mereka punya ketertarikan di sana. Gitu. Boleh next. Dan kemudian yang terakhir sebenarnya adalah mencocokkan potensi siswa, mulai dari kepribadiannya, dia tuh orangnya seperti apa sih, gaya belajarnya siswa, kemudian tingkat minatnya untuk hal-hal yang mereka ingin sasar gitu ya, jurusan ataupun profesinya, kemudian kemampuannya gitu. Jadi kalau cuman minatnya aja yang di-highlight, tapi kemampuannya enggak dan juga personality anak ini seperti apa sih, gaya belajarnya seperti apa, kadang-kadang nggak kadang-kadang bahkan siswa tuh pasti akan kesulitan menjalani proses pembelajarannya gitu ya di kampus, atau dia juga akan kesulitan untuk memasuki dunia kerja pertama kali karena ternyata dia ada miss tuh, dia nggak tahu kemampuan dia tuh sekarang ada di mana dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mereka bisa mencapai standar kemampuan dari jurusan kuliah ataupun profesi yang mereka pilih. Adalah hal yang paling penting memberikan siswa pemahaman ketika dia misalnya memiliki minat yang tinggi di bidang seni misalnya, tapi ternyata dia nggak punya, bukan nggak punya, tapi masih minim sekali kemampuannya dibandingkan dengan teman-temannya yang mungkin minatnya so-so, tapi kemampuan artistiknya atau kemampuan seninya dia tinggi. Ketika menjalani kuliah ataupun menjalani profesi, sudah pasti temannya yang memiliki minat so-so, tapi kemampuannya tinggi gitu ya, itu tuh mungkin less painful daripada mereka yang udah minatnya nggak ada, kemampuannya juga drop. Itu akan sulit mereka untuk apa namanya, untuk berproses di dalam dunia kuliah ataupun dunia kerja. Dampaknya bisa banyak. Dampaknya mereka bisa stres, mereka tidak enjoy menjalani kuliah ataupun pekerjaannya, dan hal-hal lainnya. Atau misalnya juga kuliahnya lama, nggak selesai-selesai gitu ya, sehingga banyak waktu-waktu yang terbuang. Nah, hal-hal ini yang perlu kita emphasize gitu atau yang kita highlight ke siswa-siswa bahwa menentukan jurusan kuliah tuh nggak sekedar kuliah kamu dapat sertifikat S1 gitu ya, ataupun D3 ataupun misalnya mereka masuk ke universitas yang bergengsi, tapi menentukan kuliah itu, menentukan jurusan dan profesi itu adalah menentukan bagaimana dia
siswa itu akan menjadi manusia di tengah society gitu. Itu yang harus kita persiapkan even di bangku sekolah. Boleh next? Nah, apa sih yang perlu didiskusikan nih setelah hal-hal tadi untuk membantu siswa dan guru BK itu punya waktu diskusi yang efektif, nggak kesana kemari. Apa sih yang perlu, poin-poin yang perlu dilakukan gitu? Yang pertama, kita cek cita-citanya siswa itu apa aja sih? Dia pasti banyak gitu ya. Tapi kemudian kita langsung memeriksa lagi mata pelajaran apa yang dia suka, mata pelajaran apa yang tidak disukai, kemudian mata pelajaran apa yang mudah dipahami dan yang sulit dipahami. Kemudian kita tidak bisa menutup mata terkait dengan nilainya, nilai raportnya. Seperti apa sih nilai raportnya si siswa? Dan kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan ekskul, organisasi-organisasi yang dia lakukan, apakah mendukung nih dengan perencanaan kuliah dan karirnya. Dan yang terakhir adalah pertimbangan-pertimbangan lain seperti keuangan atau domisili yang misalnya dia ingin kuliah tapi oh ternyata saya belum punya dana nih, saya harus mencari beasiswa misalnya. Atau saya mau kuliah tapi oh ternyata dia kampusnya di Medan, Pak. Membuka diskusi gitu ya terkait hal-hal ini. Gitu. Boleh next. Nah, jadi kalau di sekolahmu kami percaya bahwa siswa yang dimengerti itu adalah siswa yang termotivasi. Eh, Bagaimana sih Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang apa yang diminati siswa, apa yang menjadi potensi siswa ataupun kekuatan siswa, sehingga itu bisa menjadi berdampak gitu. Siswa jadi paham, oh untuk saya bisa mencapai cita-cita saya harus melakukan A, B, C, D, E. Karena Bapak Ibu guru BK tuh udah bantu tuh memetakan atau memberikan plan. Oh kamu tuh harus persiapannya A, B, C, D, E. Dan mereka jadi lebih pede untuk masuk ke dunia kuliah, masuk ke dunia kerja tanpa pikirannya tuh mereka tuh seakan-akan udah siap gitu ya, nggak dari nol atau nggak dari kertas putih yang kosong yang nggak tahu apa-apa ketika dia masuk kuliah ataupun dunia karir gitu. Next. Nah, kira-kira kalau tadi bagaimana sih kita mengenali potensi siswa? Nah, sekarang bagaimana guru, orang tua ataupun sekolah itu bisa mengantar tepat, profesi yang tepat gitu ya bagi karirnya. Boleh next. Nah, biasanya orang itu kalau tersesat bukan hanya karena nggak tahu kemana. Dia saat itu dia juga nggak tahu dia sedang ada di mana. Jadi ini adalah analogi yang saya suka banget ketika kita bicara tentang membantu siswa memilih jurusan. Dia nggak tahu mau milih jurusan apa karena dia juga nggak tahu nih. Dia tuh sekarang udah punya amunisi apa aja sih? Dia tuh punya minat, dia tuh punya kemampuan, dia tuh punya potensi di bidang apa dia nggak tahu. Makanya dia nggak bisa memilih dia mau mengambil jurusan apa atau dia nggak bisa memilih dia mau ngambil karir apa. Boleh next. Nah, jadi gimana caranya? Next lagi. Yang pertama, kita perlu, ini saya ulang-ulang ya Bapak Ibu, untuk menjadi top of mind-nya kita semua, bahwa minat dan kemampuan, kemudian kita sandingkan dengan personal value, itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian mendukung ataupun menemukan potensi diri para siswa. Boleh next? Nah, di sini saya akan mulai memperkenalkan bagaimana sih kami sebagai organisasi teknologi pendidikan bisa membantu Bapak Ibu menemukan atau mendukung gitu ya pemetaan minat dan juga karir dari siswa. Kami dari sekolahmu kita adalah sub bisnis dari PT Semesta Integrasi Digital. Kita memiliki beberapa teknologi education solution, salah satunya kita punya BLMS, tapi kita juga memiliki beberapa assessment center gitu ya yang bisa membantu Bapak Ibu dalam proses edukasi. Nah, saat ini mungkin yang akan saya banyak bahas adalah assessment student self discovery by rencanamu, di mana di sini kita memang fokus membahas memberikan assessment tes minat bakat mulai dari personality,
kemampuan, kemudian juga gaya belajar dan lain sebagainya yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu berdiskusi lebih lanjut dengan siswa gitu ya ketika mereka mendapatkan rekomendasi-rekomendasi jurusan dari asesmen kami. Boleh next? Nah, kami memang sudah dipercaya oleh berbagai macam institusi pendidikan, mulai dari MGBK DKI Jakarta pernah bekerja sama dengan kami, dan saat ini kita juga ingin memperbarui kerjasama kami gitu ya dengan MGBK Jakarta, dan senang banget kita juga akhirnya bisa connect juga dengan Bapak Ibu sekalian di MGBK Makassar. Jadi mudah-mudahan kami juga bisa mendukung gitu ya kegiatan tes minat bakat yang ada di sekolah-sekolah gabungan MGBK Makassar. Banyak sekali SMA-SMA dari swasta dan juga negeri yang sudah bergabung dan sekolahmu juga sudah mendapatkan endorse dari Direktorat SMA dan juga Direktorat SMK gitu ya. Waktu itu saya pernah ikut meeting besarnya untuk apa namanya persiapan tes minat bakat siswa SMK dan juga SMA. Boleh next? Boleh next lagi, Mas. Oke. Nah, jadi di assessment kami, kita mengajak siswa untuk melakukan self discovery. Kalau tadi yang pertama, yang tadi saya bahas di awal, siswa itu belum tahu mereka tuh minatnya apa, kemampuannya mereka tuh sukanya apa. Nah, jadi di rencanamu, kami di platform assessment kami sebutnya adalah rencanamu, itu kami membantu mereka untuk melakukan discovery atau eksplorasi mulai dari mengerjakan asesmen kepribadian, minat, nilai-nilai kehidupan, gaya belajar, dan juga kemampuan kognitif. Nah, setelah mereka mengerjakan asesmen dan mendapatkan laporan yang full gitu ya tentang dirinya, kita juga bisa memprovide siswa untuk melakukan eksplorasi terkait dengan jurusan ataupun karir. Karena di dalam rencanamu kita memiliki ratusan database jurusan program studi dan juga karir yang ada di Indonesia. Sehingga para siswa mereka selain bertanya kepada guru BK, mereka juga bisa eksplor di platform kami. Dan ibu-ibu, bapak-ibu sekalian juga kalau misalnya ingin mencari informasi terbaru gitu ya tentang program studi yang ada di Indonesia ataupun karir yang ada di Indonesia, bisa juga searching ataupun browsing di platformnya rencanamu. Jadi ini bisa menjadi dua arah, bisa menjadi bahan sumber Bapak Ibu sekalian melakukan riset, tapi juga bisa menjadi sumber informasi bagi siswa. Nah, setelah itu kami harapannya dengan report atau laporan yang kami berikan itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian membuat rencana aksi ataupun melakukan diskusi gitu ya dengan orang tua murid bahwa berdasarkan assessment ini kita menggunakan data driven gitu ya, bukan yang asumsi-asumsi lagi bahwa anak ini tuh potensinya besarnya di A, B, C, D, E. Dan kalau dia misalnya ingin dipaksa untuk misalnya memilih jurusan yang minatnya masih low, kemampuannya masih low, Bapak orang tua murid dan siswa punya kesadaran penuh bahwa oh iya, anak saya nanti akan kesulitan menjalani kuliahnya. Anak saya akan kesulitan nih menjalani karirnya. Jadi kita bisa berdiskusi bagaimana nih tengah-tengahnya melalui report yang ada di rencanamu. Boleh next? Nah, ini informasi singkat terkait dengan rencanamu bahwa kami memang memiliki tim psikometri kami sendiri. Kita tentunya mengembangkan assessment di Talentix di rencanamu berdasarkan sudah berdasarkan standar ya, standar assessment tes minat bakat yang ada di Indonesia. Jadi kita melakukan telah teori, kemudian kita mengumpulkan item-item, uji keterbacaan, dan juga akhirnya finalisasi, dan sudah dipakai oleh ratusan sekolah dan juga ratusan ribu siswa di Indonesia. Boleh next? Nah, ini kurang lebihnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu familiar ya bahwa asesmen tes minat bakat ini kita biasanya menggunakan teori-teori yang sudah proven untuk di bidang psikologi. Jadi memang untuk kebutuhan edukasi kita menggunakan tes kemampuan dari Kettle-Honkerer, kemudian teori, kemudian untuk minat kita menggunakan Holland, dan kita juga ada gaya belajar dan juga personal value. Nah,
bahwa rencanamu ini memang sudah banyak digunakan oleh pihak sekolah, bahkan ini membantu Bapak Ibu guru BK gitu ya di berbagai sekolah. Yang pertama, mempermudah siswa mengambil keputusan. Dia ingin akhirnya dengan asesmen ini mereka terbantu untuk mengerucutkan keputusan mereka ingin mengambil jurusan apa atau profesi apa. Kemudian melalui reportnya Bapak Ibu bisa proses diskusinya itu bisa lebih strategis, efektif, tidak lama-lama gitu ya, karena sudah berdasarkan data report yang ada di rencanamu. Dan kemudian kita juga praktis, semuanya udah serba online, siswa bisa mengerjakan di handphone ataupun di laptop gitu ya. Dan kemudian tentunya data siswanya itu juga bisa kita berikan ke pihak sekolah. Jadi Bapak Ibu nggak yang harus kumpulin satu persatu. Kalau misalnya dibutuhkan gitu ya, kita bisa memberikan satu dashboard yang isinya adalah eh, hasil asesmen para siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi semuanya tersimpan di sana. Jadi nggak perlu cari-cari lagi atau minta-minta siswanya gitu ya. Nanti sewaktu-waktu pengen di asesmen lagi, nanti anak semua hasilnya akan tersimpan di dalam dashboard. Boleh next? Nah, ini kenapanya, Bapak Ibu, kenapa ya rencanamu mungkin sudah banyak mungkin aja siswa-siswa Bapak Ibu pun sebenarnya sudah menjadi user ya rencanamu gitu ya, tapi mungkin mereka belum menyelesaikan asesmennya semua nih gitu. Mereka baru menyelesaikan setengah asesmen sehingga reportnya belum dapet gitu ya. Nah, kalau misalnya sekolah bisa memprovide untuk siswa mengerjakan asesmen, eh, mungkin para siswa akan senang gitu ya. Jadi kenapa kami adalah platform persiapan kuliah dan karir nomor satu yang ada di Indonesia. Mungkin ada beberapa platform-platform lain yang dia ada asesmennya, tapi nggak ada tuh database jurusan, profesi atau bahkan lowongan gitu ya, atau bahkan informasi tentang kampus-kampus yang ada di Indonesia mereka nggak ada. Jadi kalau di rencanamu kita adalah end-to-end solution untuk education preparation. Kemudian kita juga sudah memiliki framework terkait dengan persiapan kuliah dan karir, sudah digunakan lebih dari 2 juta siswa yang siap kerja. Dan kita secara publik kita sudah diakses lebih dari 2.500.000 siswa, orang tua dan guru untuk menjadi referensi mereka dalam membantu persiapan kuliah dan karir. Gitu. Boleh next? Nah, ini salah satu contoh bagian report yang ada di rencanamu, Bapak Ibu. Jadi kita mengeluarkan 10 jurusan yang memiliki tingkat kecocokan berdasarkan hasil asesmen gitu ya, dari hasilnya siswa. Nah, rekomendasi ini sebenarnya kami selalu mengatakan bahwa ini bukanlah resep obat dokter gitu ya, yang saklek. Jadi rekomendasi ini adalah sifatnya kita mengajak mereka untuk memulai langkah awal melakukan eksplorasi. Kembali lagi di awal tadi saya sebutkan bahwa siswa itu kadang-kadang nggak tahu mereka mau mulai dari mana, mereka nggak tahu informasi jurusan apa. Nah, dengan report ini kita bisa membantu siswa memulai aksinya melakukan eksplorasi, mencari tahu jurusan apa sih yang mereka suka, jurusan apa sih yang mereka ingin studi atau mereka ingin pelajari gitu ya. Nah, berdasarkan report dan 10 rekomendasi yang kita keluarkan, itu mereka bisa memulainya. Jadi ini bukan 10 rekomendasi yang, oh dari ratusan ribu jurusan yang ada di Indonesia, kamu cuma cocok di 10 ini, itu enggak. Tapi ini menjadi langkah awal mereka bahwa dia cocok nih di jurusan ini, A, B, C, D, E. Ini langkah awal mereka untuk melakukan eksplorasi. Toh kalau misalnya nanti mereka mengeksplorasi jurusan yang lebih yang ada di dalam internet ataupun di platform yang rencanamu, dan ternyata mereka memiliki, oh kayaknya saya suka di sini informasi studinya, mata kuliahnya saya suka, terus cerita-cerita alumni yang ada di sana itu juga ada gitu ya di rencanamu, itu mereka tertarik, jadi risetnya menjadi menyeluruh dan sehingga mereka siswa itu bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Boleh next? Ini adalah dashboardnya Bapak Ibu kalau nantinya Bapak Ibu menggunakan rencanamu gitu ya untuk melakukan tes minat bakat di sekolah. Jadi Bapak Ibu akan langsung kita bisa memberikan akses dashboard ini. Kemudian nanti seluruh data siswanya bisa masuk. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek gitu ya minta ke siswa mana hasilnya, reportnya gitu. Tapi Bapak Ibu bisa langsung ngecek di sana. Bapak Ibu juga bisa cek nih mana nih siswa yang belum masuk. Berarti kalau dia belum masuk atau belum ada reportnya, berarti siswanya belum mengerjakan. Gitu. Boleh next?
Nah, ini contoh laporannya, boleh dibuka Mas Kur, contoh reportnya. Ini adalah contoh report untuk yang siap kuliah gitu ya. Tapi kita juga ada untuk yang siap kerja. Jadi sebenarnya nanti flow di rencanamu ini Bapak Ibu, siswa itu bisa memilih dia itu mau yang perencanaan kuliah atau dia mau yang perencanaan karir gitu. Jadi nanti kita kita serahkan gitu ya ke Bapak Ibu untuk memilih mau yang siap kuliah atau yang siap kerja. Kurang lebih ini tampilannya, ini semuanya adalah informasi yang bisa dibaca oleh siswa karena semuanya tentang siswa. Siswa itu kadang-kadang kalau baca buku pelajaran malas Bapak Ibu. Tapi kalau baca tentang dirinya, dia akan baca itu berlembar-lembar dan memang karena semuanya tentang dirinya. Siswa itu senang banget kalau mendapatkan validasi. Aku tuh orangnya kayak gimana sih? Aku tuh minatnya kemana sih gitu ya. Dan report ini sebenarnya sudah bisa banget digunakan oleh Bapak Ibu guru BK gitu ya, eh, tanpa misalnya bantuan psikolog gitu. Jadi ini sangat mudah dipahami oleh guru dan juga orang tua murid reportnya. Bahasanya sudah kita sesuaikan gitu ya, menjadi bahasa yang lebih membumi sehingga siswa pun ketika dia membaca report ini mereka bisa memahami. Begitu kurang lebihnya. Boleh next. Nanti mungkin ini bisa kita share juga ya Bapak Ibu ke ke Bapak Ibu sekalian. Boleh next. Sorry, Mas Kur slide-nya keluar. Ya, boleh next. Nah, ini adalah contoh halaman pengerjaan asesmennya, Bapak Ibu. Jadi, semuanya nanti siswanya bisa bikin account di rencanamu. Accountnya itu juga sesimpel kayak anak-anak bikin sosmed aja, Bu. Akun sosmed gitu ya, register. Nanti mereka bisa masukkan kode voucher yang nanti diberikan oleh rencanamu untuk masing-masing sekolah. Sehingga mereka nggak perlu apa ya melakukan transaksi di rencanamu gitu ya untuk bisa mengerjakan seluruh asesmen yang ada di rencanamu. Gitu. Semuanya sudah serba online. Boleh next. Nah, ini beberapa pendapat para siswa yang sudah menggunakan asesmen rencanamu gitu ya. Sangat senang kalau tim rencanamu tuh bisa membantu atau kadang-kadang suka baca, oh ya Kak, aku akhirnya bisa bisa nentukan jurusan kuliahku dan sekarang udah kerja dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa memberikan hal tersebut. Di sini ada SMA 1 Makassar juga siswa yang apa namanya waktu itu pernah menggunakan dari rencanamu. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu dari saya. Ini adalah kontak saya dan nantinya kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya lebih jauh gitu ya tentang servis-servis yang ada di rencanamu di sekolahmu bisa menghubungi saya ataupun Mas Kun. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Mas Andi. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Maka itu diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Sekarang berada 73 peserta. Alhamdulillah semakin banyak. Nah, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya agar kiranya mengaktifkan mikrofon dan memperkenalkan dirinya, nama, dan asal daerahnya, serta sekolahnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Cornelia Mangayu mau bertanya, Ibu? Ya, sepertinya sudah paham ya semua. Jadi, kayaknya langsung moderator aja bertanya ini, Bu. Mungkin bisa. Pak Buri ada mau bertanya, Pak Mas Buri Andi? angkat tangan, moderator. Pak Buri mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Andi Sahrul, Bu Triani.
Ini saya dari SMK Darussalam. Ya, jadi SMK Darussalam Makassar. Nah, ingin nanya kalau ini digunakan memilih eh, jurusan gitu kan, artinya dia dia tamat SMP berarti kan. Nah, tamat SMP kemudian eh, ini kita gunakan untuk memilih jurusan gitu loh. Lah terus itu kemungkinannya ya kalau jurusannya banyak gitu kan sekarang tuh SMK kadang eh, jurusannya nggak banyak gitu loh Bu, ya kan. Nah, jadi gimana akurasinya itu? Kemudian misalnya dia memilih saat itu dia punya kecenderungannya di potensinya di komputer misalnya. Apakah memungkinkan terjadi pergeseran gitu loh. Jadi terus kemudian dia ganti minat gitu, Bu Tirani. Terus dia pengen mungkin setelah 6 bulan atau 3 bulan gitu, terus dia pengen, Pak saya kayaknya mau mau masuk sepeda motor aja misalnya. Kira-kira gimana tuh aplikasi ini menjawab tantangan-tantangan seperti itu? Makasih Bu Tirani. Oh, langsung saya jawab ya, Mas Ami. Oke, terima kasih Pak Buri atas pertanyaannya. Jadi Pak Buri kalau untuk SMP, jadi sebenarnya kami tuh punya beberapa journey Pak di platform Rencanamu. Journey siap sekolah, memang itu kita peruntukan untuk anak-anak SMP yang ingin memilih dia itu mau masuk SMA ataupun SMK. Reportnya nanti terkait hal itu gitu ya, jurusan studinya SMA atau SMK itu untuk yang adik-adik SMP. Tapi ketika anak-anak SMK ini sebenarnya lebih ke jurusan kuliah Pak Buri, jurusan kuliah ataupun misalnya karena kan kalau SMK itu kita punya dua dua kemungkinan ya Bapak, siswa yang ingin melanjutkan kuliah. Walaupun dia masuk SMK tapi dia ingin tetap melanjutkan kuliah, atau dia masuk SMK dan dia ingin langsung siap kerja. Nah, jadi kalau di rencanamu kita punya keduanya untuk kita tawarkan gitu ya ke siswa-siswa di SMK. Mereka rencananya setelah SMK ini mereka mau lanjut kemana? Mau lanjut kerja atau mau lanjut studi lagi, yaitu kuliah. Nah, kalau kuliah berarti kita akan berikan siap kuliah dengan rekomendasi jurusan-jurusan kuliah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi, apakah kalau misalnya dia ini anak SMK akuntansi, kemudian ketika assessment Bukan yang dia tuh masuk punya minat dia tuh peminatan. Yang kita dia mau punya ini minat untuk jurusan dari hasil apa? asesmennya ternyata dia punya minat di bidang-bidang yang lain gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa rekomendasi yang ada di rencanamu itu adalah rekomendasi yang membantu mereka melakukan eksplorasi lebih lanjut, Pak. Untuk membantu siswa mengambil keputusan, oh saya apakah memang mau lanjut ke akuntansi, kuliah akuntansi gitu ya, atau saya ingin lanjut ke profesi yang menjadi accounting, atau ternyata saya tuh ketika saya riset-riset mendalam, oh, saya tuh punya ketertarikan di bisnis ya, Mbak, atau di bisnis ya, Pak. Tapi saya mau kerja sebagai apa nih di bidang bisnis? Apakah saya mau ngambil jurusan business administration atau saya mau ngambil jurusan bisnis marketing gitu ya? Itu yang nantinya di platform rencanamu itu kita bisa membantu siswa untuk melakukan eksplorasinya. Apakah nanti di tengah-tengah misalnya dia pingin pindah jurusan gitu ya? Nah, sebenarnya kan itu hal-hal yang banyak banyak faktornya gitu ya. Dimana sebenarnya kalau di rencanamu itu bisa membantu mereka lebih pede mengambil keputusan. Oh, kalau saya ternyata ngambilnya accounting dengan level minat saya dan kemampuan saya yang seperti ini, dibandingkan misalnya teman saya yang minatnya tinggi, kemampuannya juga udah menjanjikan di bidang accounting, kayaknya saya tuh akan struggle deh menjalani karir saya nanti di sana. Jadi siswa tuh udah aware tuh Pak dengan hal-hal itu, dan sebenarnya hal-hal itu pun yang bisa dibantu oleh Bapak Ibu BK sebelum anak ini ketok palu nih mau mutusin ngambil jurusan atau ngambil profesi apa setelah lulus SMK nanti. Oh, kalau kamu sebenarnya kalau emang kamu pengen ngambil bisnis dengan hasil asesmen kamu yang seperti ini, sebenarnya
kamu akan lebih struggling nih, kamu harus punya komitmen belajar lebih giat karena kamu kemampuannya masih di bawah gitu. Gimana caranya kamu bisa meningkatkan kemampuan? Nah, diskusinya jadinya adanya di tataran itu, Pak. Kalau misal, Bu, saya mau jalanin bisnis, saya pengen jadi pebisnis, saya pengen mengubah ekonomi keluarga misalnya gitu. Saya pengen belajar ke luar negeri, saya pengen apa? Kita kita assess dengan hal-hal tersebut gitu. Dengan kemampuan kamu, hasil asesmen kamu tuh ada di level ini nih. Tapi kalau kamu pengen menjadi seorang pebisnis, kamu harusnya di sini. Nah, gimana nih membantu siswa untuk mencapai gap itu, memperkecil gapnya. Nah, itu perannya guru BK dari dia kelas 10 sampai kelas 12. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu, asesmen itu kalau saya bilang terlambat kalau Bapak Ibu melakukan asesmen di kelas 12 gitu ya. Jadi biasanya setiap tahun itu perlu dilakukan asesmen siswa. Gunanya apa? Setiap tahun siswa itu manusia itu mengalami perubahan-perubahan yang ada di dalam dirinya. Ada banyak kejadian-kejadian di lingkungannya yang bisa mengubah perspektif, personality dan lain sebagainya gitu ya. Eh, yang bisa mempengaruhi maksud saya. Jadi ketika kita melakukan pulse check, saya sebutnya gitu ya, pulse check setiap tahunnya itu bisa mempermudah siswa nih. Jadi di kelas 12 dia nggak yang gerabak-gerubuk mengambil keputusan dalam semalam gitu dengan hasil asesmennya. Tapi sudah Bapak Ibu tuh sudah memaintain gitu ya dari hasil asesmen kelas 10, kelas 11-nya dia seperti apa, kelas 12-nya dia seperti apa, ditambah dengan konseling dengan Bapak Ibu gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Buri dari saya. Mungkin dari rekan-rekan Pak Saiful ada yang mau ditambahkan, monggo. Dari saya cukup mewakili. Terima kasih Mbak Tri. Ya, terima kasih Pak Saiful. Kurang lebihnya Pak Buri seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya yang diberikan oleh Ibu. Selanjutnya mungkin masih ada yang bertanya. Bapak Munawir, dipersilakan. Ya, selamat malam, Mbak. Terima kasih. Sebelumnya, saya itu salah satu user pengguna dari sekolahmu. Jadi, Bapak Ibu mengekspor kebekaan bisa kita masuk di sekolah.co ya. Eh, Banyak pelajaran yang bisa di situ kita ambil sebagai guru BK, misalnya bagaimana membantu siswa menentukan pilihan jurusannya setelah apa ya di kelas 12 itu menuju kuliah. Di situ ada tersedia. Em, Cuma saya ingin bercerita Mbak tentang kondisi teman-teman SMK Sesulsel sekarang dalam menghadapi tes bakat minat. Di sistem penerimaan murid baru itu eh, ada eh, ada apa ya? Ada yang kita harus input yaitu nilai nilai minat dari jurusan itu yang akan diinput di sistem. Misalnya di sekolah saya itu ada 9 jurusan. Jadi di calon siswa ini ya yang notabene-nya adalah eh, kelas 3 SMP yang sudah tamat eh, itu harus nanti melakukan tes bakat minat yang outputnya itu ada nilai bakat minatnya dari katakanlah 3 jurusan, misalnya jurusan TKJ hasil apa nilai bakatnya itu 80, jurusan teknik sepeda motor itu 71, jurusan eh, tata busana misalnya 60. Nah, itu yang apa ya, nilai-nilai itu yang kami harus input di sistem penerimaan siswa baru. Jadi apakah misalnya karirmu ini bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman guru BK di SMK Sulsel dalam membantu melaksanakan tes bakat minat atau peminatan di SMK. Terima kasih banyak. Oke. Sebentar. Suaranya kedengeran, Pak? Sorry.
Oh ya, oke. Iya, ya. Iya, berarti ini lebih ke nantinya Bapak Ibu sekalian akan menggunakannya untuk ini ya Bapak Ibu, apa penerimaan siswa SMP untuk masuk ke SMK gitu ya Bapak Ibu. Iya, Oke, betul. oke. Berarti kalau untuk yang itu kita sebenarnya punya yang namanya siap sekolah, Pak. Memang untuk asesmennya ya siap sekolah yang bisa diberikan untuk adik-adik SMP. Adik-adik SMP ini nantinya apa namanya? Memang kalau di kita, sebentar saya sambil bukain contohnya. Memang kalau di kita sifatnya untuk reportnya gitu ya Pak ya. Saya izin share screen sebentar. Mm, 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 mm. Oke, udah kelihatan ya Pak ya. Sorry. Oke, nah di sini sebenarnya kalau di rencanamu kita dimungkinkan untuk mereka memilih gitu ya. Mereka mau mereka entitasnya apa. Kalau Bapak ingin ngasih assessment ke anak SMP, yang artinya kita mau membantu teman-teman SMP, adik-adik SMP gitu ya untuk melanjutkan ke sekolah SMA ataupun SMK gitu ya. Nah, ini saya next dulu. Kurang lebih hasil reportnya untuk yang siap sekolah itu akan seperti ini. Nah, di mana sebenarnya Pak hasil hasil asesmennya itu lebih ke kita berdasarkan persentase ya. Bar saya buka itu reportnya dulu. Dari program studi. Nah, kalau untuk yang teman adik-adik siap sekolah, mereka tuh bisa melakukan eksplorasi di program studi SMA dan juga SMK, Pak. Yang saat ini scoringnya itu kita menggunakan bar 1 sampai 5 gitu. Ketika misalnya kita memasukkan, oh dia untuk bahasa, dia cocok dari eh, rentang 1 sampai 5, dia cocoknya di 3. Tingkat kecocokannya di 3. Eh, Kurang lebihnya gitu ya Pak ya. Jadi ini 5 bisa kita anggap berapa persentasenya itu 5 tuh misalnya 20 20 20 gitu ya. Jadi di sini dia punya persentase 60% kecocokannya untuk masuk ke jurusan bahasa. Dan di informasi ini kita bisa lihat dia tuh kecocokannya berdasarkan minat. Itu seperti apa sih dari hasil asesmennya gitu ya. Oh, kalau yang minat bahasa, dia itu kalau kerja lapangannya dia tuh nggak perlu terlalu tinggi gitu ya. Sorry, dia harus setinggi ini minatnya. Tapi hasil asesmennya siswa baru segini. Jadi gimana caranya guru ataupun orang tua kalau misal anaknya mau ngambil jurusan bahasa harus ditingkatin nih. Yang putih ini adalah hasil asesmen siswanya, yang hijau ini adalah standar nilai jurusan secara general gitu ya Pak ya. Jadi ada nih beberapa yang hasil asesmen siswanya ada 2 yang di bawah standar. Ada yang S sosial sama kerja lapangan. Tapi untuk yang analisisnya dia sudah tinggi. Terus apa nih? Yang A kerja kreatifnya dia juga sudah oh ini di bawah standar juga gitu. Jadi ini yang jadi eh, ketika dibaca tuh oh iya ya saya punya gap kalau kita ngambil jurusan ini. Jadi di sini sih Pak informasinya gitu ya. Eh, Ketika nanti mau siswanya sudah selesai mengerjakan asesmen, bisa tuh dibuka jurusannya sesuai dengan jurusan yang ada di SMK Bapak gitu. Nanti hasil reportnya pun akan seperti ini, Pak. Di bagian rekomendasi ya, untuk siap sekolah. Sebentar. Ini personality-nya. Nah, ini
terkait dengan minatnya gitu ya, kerja lapangan, sosialnya, ini juga ada skornya Pak di sini. Gitu kalau misalnya mau dimasukkan ya. Kemudian jurusannya mana ya? Dia kayak eh kayak kelewatan. Ya, tapi kurang lebihnya seperti itu, Pak Bapak. Jadi kalau yang berdasarkan reportnya itu nanti bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak butuh yang angka apa namanya angka hasilnya, nah itu kita bisa tarik Excelnya juga gitu ya Pak ya. Tapi nanti itu perlu apa namanya kita cek lagi sih. Gitu karena biasanya kita akan memberikan report ini nih Pak. Report PDF ini yang nantinya bisa dibaca dan kemudian nanti dari sisi siswanya mereka bisa melakukan eksplorasi juga gitu. Ada lagi mungkin? Sorry, nah ini. Ini jurusan SMK-nya nih Pak yang akan jadi rekomendasi. Dia kalau mau masuk jurusan SMK-nya dia skornya ada di 4 sampai 5. Bahasanya di 3, IPS-nya di 2 kalau dia ngambil SMA, kalau SMK kurang lebih ini jurusan-jurusannya. Gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Bu. Ini mungkin ya jelas ya bagi saya. Eh, dan semoga juga teman-teman yang lain bisa jelas. Ini mungkin salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk membantu kita sebagai guru buka melaksanakan tes bakat minat. Terima kasih banyak, Bu Trian. Sama-sama Pak Munajik. Saya mungkin menambahkan sedikit Pak. Jadi rencanamu memang sudah banyak dipakai bahkan di tingkat universitas gitu ya. Sehingga mungkin ini bisa menjadi satu selling point bagi pihak sekolah bahwa sekolah SMA, SMK kami itu juga menggunakan teknologi assessment yang digunakan untuk universitas-universitas nasional gitu. Jadi ini bisa menjadi selling point. eh, Bapak Ibu menggunakan teknologi assessment untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu mungkin titipan dari saya. Kita juga udah banyak digunakan juga oleh perusahaan. Kadang-kadang gitu ya Bapak Ibu kalau dia kita banyak membantu sebenarnya gitu ya. Kita banyak membantu perusahaan-perusahaan mencari talent-talent. Di mana akhirnya kami mendapatkan insight. Apa sih sebenarnya yang dicari oleh perusahaan-perusahaan ketika mereka ingin merekrut seorang talent atau lulusan baru? Kenapa ya ada banyak sekali gap-gap yang ada gitu ya dari lulusan SMK ternyata masih banyak gapnya yang karena yang dibutuhkan bukan hanya skill kemampuannya, tapi ternyata soft skillnya dari kita melihat gaya belajar atau gaya kerjanya, personality-nya siswa, bagaimana membentuk siswa itu memiliki soft kompetensi yang juga eh, dibutuhkan ya di industri dia nantinya saat dia masuk dunia kerja. Jadi nggak cuma sekedar nilai, tapi perlu tuh kita mengakses potensi, minat, dan juga personality-nya dia gitu untuk membentuk dia siap masuk ke dunia kerja. Itu sih Pak Munawir. Jadi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu sekalian menggunakan rencanamu itu bisa menjadi salah satu pintu awal gitu ya untuk membantu para siswa-siswa di SMK di Makassar itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kualitas apa namanya siswa sebagai calon-calon talent di masa depan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Thank you. Saya kembalikan lagi ke Mas Andi. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Jawabannya sangat jelas ya, terutama kita bagian peneliti dari SPMB minat dan bakat dia sangat membutuhkan hasil scoring yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Triani. Ya, selanjutnya saya berikan lagi kesempatan, mungkin satu kali kesempatan, ini sudah 3, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa. Ya baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya ingin bertanya sedikit Bu, untuk
kan banyak, saya baru juga dengar ini mengenai sekolahmu dan rencanamu juga ini Bu. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara mengakses masuk di rencanamu ini Bu, terutama bagian asesmennya. Mic-nya belum menyala. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk asesmennya nanti Bapak Ibu siswa itu bisa masuk langsung diarahkan masuk ke rencanamu.id Bapak Ibu. Ini mungkin saya coba log out dulu ya. Jadi rencanamu.id ini bisa diakses di website, browser dan juga di browser handphone ya saat ini. Kami memang apa namanya saat ini akan aktifnya pengerjaannya, experience pengerjaannya itu di browser laptop ataupun handphone. Nah, di sini di rencanamu.id kita tinggal melakukan klik masuk aja, Bapak, di sini. Jadi ini adalah untuk siswanya. Jadi siswa diketik biasanya tuh Bapak Ibu BK mengarahkan kalau di kelas buka rencanamu.id, registrasi dulu akunnya. Registrasinya sesimpel kalau Bapak Ibu mau bikin akun sosmed aja sih. Jadi ada yang diarahkan untuk login via Google, Gmailnya dia gitu ya. Terus habis itu login, nanti akan langsung masuk ke pengisian data-data awal atau profile gitu. Ini saya masuk di sini. Nah, jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan rencanamu ke anak-anak yang mau masuk gitu ya ke SMK, kita bisa minta dia untuk mengerjakan memilih siswa SMP. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan rencanamu ini untuk siswa yang sekarang masuk SMK untuk di assessment gitu ya minatnya dia terkait dengan karirnya, persiapan karirnya, kita bisa pilih siswa SMK gitu. Nah, ini saya kasih contohnya yang siswa SMP dulu ya. Eh, Kalau siswa SMP dia hanya satu flow atau journey-nya itu ada di siap sekolah. Tapi kalau SMK dia ada dua journey-nya. Jadi tadi yang saya sampaikan siswa bisa memilih. Kamu tuh mau rencana habis lulus SMK mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja. Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhannya gitu. Nah, ini saya balikin dulu, saya pilih siswa SMP. Nah, di sini ada kode premium Bapak Ibu, di mana sebenarnya ini yang menjadi nantinya salah satu bentuk kerjasama kami gitu ya, kalau misalnya dari sekolah ingin menggunakan rencanamu. Jadi nanti pihak sekolah akan kita provide dengan kode, bisa satu kode untuk semua orang dengan batasan kuota tertentu, atau kita bisa berikan kode unik. Jadi satu siswa punya kodenya masing-masing gitu. Jadi misalnya saya nih, saya pakai kode 01. Nah, Mas Andi pakai kode 02 gitu. Nah, itu jadinya bisa terlihat tuh Triani belum dipakai kodenya tapi Mas Andi udah dipakai gitu. Itu kalau unik. Tapi kalau yang satu untuk semua, saya misalnya ngasih MGBK Makassar kodenya. Itu saya kasih kode saya kasih kuota 100 kuota. Ya udah 100 orang bisa menggunakan MGBK Makassar kodenya untuk menjadi premium gitu. Kenapa premium? Karena assessment yang reportnya bisa keluar yang tadi saya sampaikan itu hanya bisa diakses kalau account siswanya adalah premium gitu. Nah, ini saya klik selanjutnya. Nah, untuk proses pengerjaan asesmennya, sebenarnya ini tergantung kecepatan siswa saat mengerjakan asesmen, Bapak Ibu. Jadi, di sini ada lingkaran hijau, yang artinya dia harus dikerjakan dulu gitu ya. Kalau dia sudah berlingkar hijau, artinya dia sudah mengerjakan bagian ini. Nah, ada yang belum masih ada di lingkaran merah nih. Terus ada yang dia ada logo roketnya. Nah, ini adalah assessment yang premium. Jadi kalau di kami ada yang sifatnya gratis, tes kepribadian dan tes minat. Tapi kalau dia mau ngambil report yang sifatnya seperti ini, yang bisa langsung ada seluruh hasilnya seperti ini, dia harus menggunakan kode premium gitu. Nah, proses pengerjaannya tergantung kecepatan siswa, tapi kalau untuk tes kemampuan itu kurang lebihnya 30 menit yang kita berikan waktunya. Waktu yang diberikan 30 menit sampai 45 menit, tapi lagi-lagi ini adalah tergantung kecepatan siswa saat mengerjakan. Biasanya 1 jam, 1,5 jam, siswa sudah selesai mengerjakan seluruh asesmennya. Jadi
siswa itu harus mengerjakan secara berurutan Bapak Ibu, mulai dari tes kepribadian, tes minat gitu ya, kemudian sampai dengan terakhir di pemahaman bacaan. Kemudian nanti kalau dia sudah selesai mengerjakan asesmen, dia bisa melihat hasilnya di halaman kedua, dia bisa buka report-report siswanya. Jadi siswanya bisa dapat, Bapak Ibu juga bisa dapat via siswa atau bisa menggunakan dashboardnya Rencanamu. Nah, eh kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalnya pun, oh Mbak, ini 1 jam, tapi kalau waktu saya cuma 25 menit, anak-anak ini bisa nggak ya ngelanjutinnya di rumah? Nah itu bisa banget Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang partner sekolah kita ada yang bikin 1 sesi, 1 jam mata pelajaran atau 2 jam mata pelajaran untuk memberikan waktu mereka mengerjakan keseluruhannya sampai selesai. Tapi kalau misalnya pun nggak cukup waktunya, kita hanya mungkin mengarahkan mereka register account, masukin kodenya dulu, nanti di rumah kalau dia mau ngelanjutin assessmentnya itu bisa, selama dia mengerjakan 1 modul dulu sampai selesai. Nah, misalnya nih saya udah ngerjain yang tes kepribadian, udah sampai lingkarannya hijau, tapi saya mau lanjutnya besok deh tes minat bakatnya, tes minatnya, itu bisa, karena datanya sudah kesimpan di sistemnya kita. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan agendanya Bapak Ibu. Ini mau dibikinnya dalam kelas atau oh yaudah yang penting saya distribusi kodenya, mereka bisa kerjakan di rumah, toh ini juga online gitu ya. Nanti hasilnya mereka bisa kasih ke saya atau Bapak Ibu bisa akses melalui dashboard. Jadi kita memberikan fleksibilitas hal seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Mungkin ini saya nggak bisa demoin karena banyak banget Pak. Tapi kurang lebih tesnya akan kayak gini untuk tes kepribadian. Mereka menjawab apakah dia seperti itu atau tidak gitu ya. Ini kita bisa klik mulai. Yang hitung-hitungan tuh hanya di tes kemampuan. Tapi kalau yang lainnya ini bersifat Likert ya atau apa pertanyaan yang cepat untuk dijawab oleh siswa. Gitu. Semuanya sudah serba online dan ini nanti ada contoh untuk bagaimana sih menjawabnya. Saya suka dingin atau saya suka yang panas. Jadi kita bisa siswanya bisa menjawab kurang lebih. Jadi lagi-lagi kecepatan durasinya bisa disesuaikan dengan kecepatan siswa, tapi kurang lebih kita itu memberikan durasi 1,5 jam untuk siswa menyelesaikan semuanya, gitu tanpa terburu-buru. Kurang lebih seperti itu, Pak Andi. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Triani sudah jelaskan kepada Bapak Ibu guru hebat kita pada malam hari ini mengenai asesmen bakat minat ya, minat dan bakat terutama bagi kita guru bimbingan dan konseling yang sangat membutuhkan asesmen minat dan bakat ini. Nah, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan ya menggunakan teknologi ya, pastinya kita lebih gampang untuk mengakses asesmen secara online, terutama di bagian di Rencanamu ini. Ya, mungkin kita sudah berada di sesi akhir ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menutup kegiatan pada malam ini, mungkin kita bisa foto bersama secara online kali. Oh, Mas Andi, ini ada Iya. pertanyaan di kolom chat dari Oh, SMKN 2 Luwu Timur. Berarti berbayar ya? Iya, mungkin saya bisa menjawab ya, Mas Andi ya. iya. Oke, iya. Jadi betul Bapak Ibu bahwa memang rencanamu kita memiliki apa namanya paket yang premium untuk siswa gitu ya bisa mengerjakan asesmen di rencanamu. Nah, namun kalau mungkin saya kasih gambaran ya Bapak Ibu di rencanamu secara publik itu siswa sebenarnya bisa mengakses secara bebas gitu ya. Sebentar, saya bukain lagi akunnya. Jadi, iya, jadi saya share screen. Sorry. Sudah kelihatan screen saya? Nah, jadi Bapak Ibu kalau dia belum premium, bentar.
Bentar, saya harus kasih tunjuk yang belum premium. Eh, eh, Kalau yang dia belum premium, dia bisa mengerjakan asesmennya, Pak. Tapi memang tidak bisa mendapatkan apa namanya report yang full. Dia bisa mengerjakan secara gratis, tapi tidak bisa mendapatkan report yang ada rekomendasinya. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi, biasanya kalau siswa dia akses rencanamu secara mandiri, itu bisa, tapi memang ada investasinya. In public price kami itu di 129.000 di public price-nya. Tapi apabila bekerja sama dengan MGBK, biasanya kami memiliki special price-nya. Gitu. Jadi ini menjadi biasanya sekolah-sekolah siswanya mau gitu ya willing to join program yang dari sekolah ketika memberikan akses rencanamu karena kalau mereka beli sendiri itu mahal 100 apa di angka 129.000 gitu ya. Tapi kalau dengan sekolah kita bekerja sama dengan sekolah biasanya kita punya pricing ataupun penawaran untuk pihak sekolah gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak dari SMKN 2 Luwu Timur. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor ini. Mungkin monggo kalau ingin di-save gitu ya nomor saya, ataupun di sini ada Mas Pur juga dari tim sekolahmu. Slide saya terlihat kan ya? Oke, kelihatan Ibu, kelihatan. Oke. Mungkin Mungkin bisa di-share materinya nanti Bu semua supaya lebih gampang mengakses nantinya. oh ya, mungkin nanti bisa saya share nomor sama email saya ya Pak ya eh, ke Pak Andi dan rekan-rekan sekalian. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya stop share. Saya kembalikan lagi ke Mas Andi. Oke, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan beberapa diskusi kita mengenai asesmen bakat minat dari sekolahmu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham mengenai apa yang telah kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Triani sudah dapat bergabung terhadap kegiatan ngopi BK kita pada malam hari ini. Kegiatan rutin yang akan kita lakukan terus-menerus. Ya, sebelumnya saya serahkan dulu Ya. ke Ibu Erni untuk foto bersama. Ya, sebelum foto bersama ya, oke, saya ambil lagi dulu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, makasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa saya ingin menyampaikan bahwa sekolah kami itu adalah salah satu platform yang membantu guru-guru belajar di Tahuna ya, di Temu Pendidik Nusantara. Kebetulan Kabupaten Wajo tahun ini salah satu pelaksananya di TPN 12. Kayak Temu Pendidik Nusantara tiap tahun dilakukan oleh komunitas guru belajar Nusantara. eh saya sangat luar biasa penjelasannya Ibu Triani ini ya di sekolahmu. Eh baik, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement eh dari narasumber, kemudian dari Bapak Mustamin sekaligus menutup kegiatan pada malam hari ini. Pertama saya berikan kesempatan ke Ibu Triani ya. Baik, terima kasih Pak Munawir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktunya hari ini. Sangat senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu dari guru-guru BK MGBK Makassar. Mudah-mudahan rencanamu, sekolahmu kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menolong gitu ya, menolong siswa, para siswa-siswa di SMK itu bisa menemukan minatnya dan bisa memutuskan mereka ingin menjalani karir seperti apa nantinya setelah lulus ataupun untuk siswa adik-adik SMP gitu ya ketika ingin masuk ke SMK mereka bisa lebih percaya diri mereka bisa memiliki pemahaman
terkait apa sih yang akan dipelajari di dalam SMK dan mereka bisa mengikuti studinya dengan lancar. Dan semua itu sangat berperan penting Bapak Ibu sekalian di sini untuk menjadi perpanjangan tangan para siswa mencapai masa depan terbaiknya. Terima kasih. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Trian. Selanjutnya Bapak Mustaqim memberikan closing statement sekaligus menutup ngopi BK malam hari ini. Pak Munawir, Bapak lagi itu rapat. Oh ya, oke. Baik, kalau begitu saya serahkan ke Bu Erni untuk menutup sekaligus mengajak teman-teman foto-foto bareng ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator, host, tim rencanamu dari sekolah.mu telah membersama kita malam ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya untuk belajar bersama. Jadi nanti Bapak Ibu tadi ada kontak person ya yang dituliskan Mbak Triani. Nanti Bapak Ibu boleh jika merasa dibutuhkan nanti boleh langsung berkomunikasi. Sekedar informasi juga Mbak Triani, kami itu sebenarnya ada grup ngopi BK dari teman-teman beberapa kali yang ikut peserta itu di sana, nanti boleh bergabung biar disapa. Yang ikut di sini bukan cuma guru BK di Makassar saja, tapi guru BK Sulawesi Selatan, semuanya dari jadi Makassar, Toraja, Wajo, semuanya adalah perwakilan setiap kabupaten yang hadir dan juga tadi saya lihat ada teman-teman dari Jawa Timur juga sempat bergabung ini. Mungkin karena memang kami di komunitas ini terus belajar melihat sesuatu yang baru yang mungkin mendukung untuk teman-teman melakukan layanan maksimal kepada peserta didik di sekolah. Nanti mungkin saya boleh menitip ke tim sekolahmu karena memang kalau asesmen yang dibutuhkan saat ini tuh benar-benar bagaimana penempatan jurusan atau program studi ketika peserta didik baru dari SMP ke SMA. Nah, benar tadi ya SMPK. Jadi SMK maksud saya. Jadi kan SMK itu universal jurusannya. Bisa jadi dari SMK Darussalam tadi saja yang Pak Buri sebutkan itu ada 7 jurusan. SMK Wajo juga ada beberapa jurusan, SMK Bone, SMK Makassar begitu. Jadi mungkin itu nanti yang bagaimana kemudian akan lebih memudahkan ke teman-teman merekomendasikan meskipun tidak ada jaminan 100% dari apa yang mereka pilih akan sesuai. Karena kan kita juga perlu memperhatikan kondisinya. Bisa jadi pada saat dia tes mungkin ngikut-ngikut sama temannya. Itu aja deh biar nanti lulus di sini satu jurusan bla bla di tengah perjalanan ternyata ada sajalah yang kendala karena memang sesungguhnya bukan itu yang diminati tetapi banyak hal. Itu mungkin nanti juga yang tadi saya mohon dititip dan berharap semoga teman-teman yang hadir di sini nanti berjodoh bekerja sama dengan sekolah.mu untuk kedepannya bisa jadi bukan hanya asesmen pemetaan jurusan di awal, bisa jadi juga nanti kelas 12 misalnya atau kelas 10. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.
dengan kesempatan-kesempatan dimulai dari apa yang kita lakukan malam ini. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Kegiatan kita sukses. Tadi sempat tembus sampai 80 ya. Ini luar biasa. Bapak Ibu dari Sekolah Dotmu memberikan aura positif kepada teman-teman guru BK sehingga bisa tertarik dan bisa sampai ke itu sudah tinggi ya. Biasanya kita 30, 50 dan alhamdulillah malam ini bisa tembus sampai tadi 78 sampai 80. Bertahan di 80 itu beberapa menit kemudian pas tanya jawab sudah banyak yang keluar. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang hadir malam ini. Mohon maaf kalau mungkin ada kehilafan dari kami, pengurus, bahkan teman-teman yang lain. Mari kita terus-menerus saling berkolaborasi, bertumbuh, karena ketika kita mau melayani murid-murid kita, maka kita harus punya persiapan yang matang, sehingga kita tidak malpraktek. Jadi kita melayani peserta didik kita secara profesional, guru bimbingan dan konseling. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon kerendahan hati Bapak Ibu buka kameranya. Kita foto bersama sebagai dokumentasi ya, kenang-kenangan. Mungkin nanti bisa bertemu lagi di lain waktu. Bahkan bisa luring ya, Mbak Triani, Pak Mas Seful, Pak Kur. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi iya. Betul, Maybe Ibu. no, maybe yes. Oke, ini kita masih tersisa sampai 4 slide ya Bapak Ibu. Saya mulai dari yang satu dulu silahkan. Ini masih ada yang tutup kamera. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Tahan ya senyum manisnya Bapak Ibu karena kita tidak tahu berada di slide berapa. Ini slide 2 masih banyak yang buka juga. 1, 2, 3. Saya ke 3. Nah, ini 3 ini sudah tidak ada. Tidak apa-apa, jadi kenang-kenangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak sudah selesai. Bapak Ibu dari tim sekolahmu, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan kami, Guru BK di Sulsel. Semoga nanti bisa ada yang berkolaborasi dengan sekolah.mu. Saya kembalikan Pak Munawir, ditutup nih. Baik, terima kasih sekali lagi ke teman-teman tim sekolah.mu sudah memberikan kita gambaran awal tentang bagaimana melaksanakan asesmen bakat minat. Ini transisi dari SMP ke SMK atau SMP ke SMA ya. Tentu di room ini bukan hanya SMP yang hadir, tapi ada juga teman-teman dari SMA yang hadir. Dan juga ini ketua APKIN-nya Tana Toraja juga saya lihat hadir. Ya, beberapa petinggi juga di Asosiasi Guru BK juga hadir di room ini. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kayak yang